Ditampar ibu mertua saat hamil tua hanya karena aku menolak memenuhi keinginannya. Dan suamiku memilih membela ibunya daripada aku dan anak yang kukandung. Mereka tak pernah tahu bahwa selama ini akulah pemilik seluruh aset dan perusahaan yang mereka banggakan. Dan kini semuanya berbalik. Kini mereka ngemis di kakiku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Widi Astuti. Aku hanyalah seorang perempuan biasa yang memilih diam ketika dunia terasa terlalu bising. Seorang istri, seorang calon ibu, dan mungkin, bagi sebagian orang, hanya seorang menantu yang tak cukup berharga untuk dihormati. Perutku yang mulai membulat menjadi pengingat bahwa hidupku tak lagi hanya tentang diriku sendiri. Di dalam rahim ini, tumbuh harapan kecil yang menjadi satu-satunya alasan aku bertahan setiap hari. Setiap napas yang kutarik, setiap langkah yang kuambil, selalu kuiringi doa agar anakku kelak tidak merasakan luka yang sama seperti ibunya. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu sebenarnya tidak buruk. Ket temboknya memang mulai mengelupas, pagar besinya berkarat, dan lantainya kadang terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Namun bukan bangunannya yang membuatku merasa asing. Bukan juga ukurannya yang sempit. Yang membuat rumah ini terasa seperti tempat asing adalah suasananya. Aku tinggal bersama suamiku, Arga, dan ibunya. Sejak awal pernikahan, memang sudah disepakati bahwa kami akan tinggal bersama ibu mertua demi menghemat pengeluaran. Saat itu aku mengangguk tanpa ragu. Kupikir, keluarga adalah tempat belajar memahami. Tempat saling menjaga. Tempat tumbuh bersama. Ternyata aku salah. Widi, sudah siang masih saja duduk? Perut besar bukan alasan untuk malas. Suara ibu mertua membelah udara pagi seperti pisau tajam. Aku yang sedang menyapu ruang tamu, hanya bisa menarik napas dalam. Kalimat itu sudah terlalu sering kudengar hingga rasanya tak lagi mengejutkan. Namun tetap saja menyakitkan. Aku sedang membersihkan, Bu, jawabku pelan. Jawab saja terus. Kalau kerja cepat sedikit, rumah ini tidak akan seperti kandang ayam. Aku menunduk. Tangan yang memegang sapu terasa gemetar. Bukan karena lelah, melainkan karena emosi yang harus kutahan. Aku belajar satu hal sejak tinggal di sini, membantah hanya akan memperpanjang masalah. Arga keluar dari kamar dengan wajah masih setengah mengantuk. Ia melirik ke arah kami, lalu berjalan ke meja makan tanpa berkata apa-apa. Istrimu itu perlu diajari disiplin, ujar ibu mertuaku, cukup keras agar terdengar olehnya. Arga hanya mengangguk singkat. Sudahlah, Emma. Jangan ribut pagi-pagi. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pertanyaan apakah aku benar-benar bersalah. Tidak ada satupun kalimat yang menenangkan. Hatiku seperti diremas perlahan. Dulu, sebelum menikah, Arga terlihat berbeda. Ia lembut, penuh perhatian, dan selalu meyakinkanku bahwa ia akan menjadi pelindungku. Ia berkata bahwa aku tak perlu takut menghadapi apapun selama bersamanya. Kini aku menyadari, kata-kata terkadang lebih mudah diucapkan daripada ditepati. Hari-hariku berjalan dalam pola yang sama. Bangun lebih pagi dari siapapun. Menyiapkan sarapan. Membersihkan rumah. Mencuci pakaian. Menahan mual yang kadang datang tiba-tiba. Lalu mendengar keluhan demi keluhan yang seakan tak pernah habis. Uang belanja kurang lagi? Tanya ibu mertua suatu siang, menatapku dengan kening berkerut. Harga sayur naik, Bu. Jadi. Alasan, potongnya tajam. Dari dulu perempuan kalau pegang uang pasti tidak bisa hemat. Aku terdiam. Padahal aku tahu, sinar kini redup. Namun ada sesuatu yang tetap menyala di dalamnya. Keteguhan. Aku mungkin diam. Aku mungkin terlihat lemah. Tetapi bukan berarti aku tak punya batas. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan listrik sempat padam, ibu mertuaku memanggilku dengan suara tinggi. Widi, lilin di mana? Di laci dapur, Bu. Ia berjalan ke dapur dan tak lama kemudian terdengar suara benda jatuh. Kamu ini ceroboh sekali. Laci berantakan seperti ini.
Aku bergegas menghampiri, meski langkahku harus lebih hati-hati karena lantai licin. Perutku terasa sedikit kencang, mungkin karena terlalu banyak bergerak hari ini. Maaf, Bu. Tadi pagi sudah saya rapikan. Alasan lagi. Tiba-tiba tangannya mendorong bahuku. Tidak terlalu keras, tetapi cukup membuatku kehilangan keseimbangan. Aku hampir terjatuh jika tidak segera berpegangan pada meja. Refleks, tanganku melindungi perutku. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena sakitnya dorongan itu, melainkan karena rasa takut. Takut jika sesuatu terjadi pada bayi ini. Arga yang mendengar keributan hanya berdiri di ambang pintu dapur. Sudahlah, Ma, katanya pelan. Widi juga pasti tidak sengaja. Nada suaranya datar. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kekhawatiran. Aku menatapnya sekilas. Ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Jarak yang semakin hari semakin melebar. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Hujan masih turun di luar, menimbulkan suara ritmis yang seharusnya menenangkan. Namun pikiranku tak bisa berhenti berputar. Tanganku mengusap perutku perlahan. Maafkan ibu, bisikku lirih. Ibu akan kuat. Aku memejamkan mata. Dalam diam, aku mengambil keputusan kecil yang akan mengubah banyak hal. Aku tidak akan terus seperti ini. Namun untuk saat ini, aku masih harus bersabar. Karena terkadang, waktu adalah senjata paling tajam. Dan aku tahu persis kapan harus menggunakannya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun dengan rasa mual yang menekan tenggorokan, membuatku bergegas menuju kamar mandi sebelum sempat menyapa siapapun. Cermin di hadapanku memantulkan wajah pucat dengan mata yang sedikit sembab. Nafasku tersengal pelan. Kandunganku memasuki bulan yang semakin sensitif. Dokter pernah mengingatkanku agar tidak terlalu lelah dan menghindari tekanan batin. Tekanan batin. Ironisnya, justru itu yang setiap hari tak pernah absen. Aku keluar dari kamar dengan langkah perlahan. Dari dapur terdengar suara panci dibanting. Ibu mertuaku sudah lebih dulu bangun. Biasanya ia akan menunggu sarapan tersedia, tetapi hari ini entah mengapa ia sibuk sendiri. Widi, teriaknya tanpa menoleh. Uang belanja kemarin kurang lagi. Aku terdiam beberapa detik, mencoba mengingat pengeluaran semalam. Kurang bagaimana, Bu? Ia berbalik cepat, menatapku dengan mata menyala. Jangan pura-pura tidak tahu. Uang yang saya simpan di lemari berkurang. Saya tidak pernah membuka lemari ibu. Lalu siapa? Setan? Suara itu menggema di ruang dapur. Arga keluar dari kamar sambil merapikan rambutnya. Ia memandang kami dengan ekspresi jengkel. Ada apa lagi, Ma? Istrimu ini? Telunjuk ibu mertuaku mengarah tepat ke wajahku. Uang saya hilang. Aku menggeleng pelan. Saya tidak mengambilnya. Arga menatapku lama, seakan mencari kebohongan di mataku. Widi, kalau memang butuh uang bilang saja. Tidak usah diam-diam. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Aku tidak melakukannya. Jawabku, kali ini dengan suara yang sedikit lebih tegas. Ibu mertuaku mendengus kasar. Dari dulu perempuan kalau sudah pegang dapur pasti ada saja yang disisihkan. Jangan pikir saya tidak tahu. Dadaku terasa sesak. Tuduhan itu bukan sekadar soal uang, itu soal harga diri. Namun aku memilih diam. Membela diri hanya akan dianggap sebagai bentuk perlawanan yang tidak sopan. Arga menghela napas. Sudahlah. Nanti aku tambah lagi. Tambah lagi. Seolah-olah yang penting hanyalah mengganti nominal yang hilang, bukan mencari kebenaran. Aku kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan tanpa berkata apapun. Tanganku bergerak otomatis, tetapi pikiranku penuh luka. Aku tahu persis uang itu kemana. Beberapa hari lalu aku melihat ibu mertuaku menyelipkan sejumlah lembaran ke dalam tas kecilnya sebelum pergi sore hari. Namun mengatakan itu sama saja menyalakan api. Dan aku belum ingin api itu membakar semuanya. Siang harinya, ketika Arga sudah berangkat kerja, ibu mertuaku kembali menghampiriku. Ia berdiri di depan pintu kamar dengan tangan terlipat. Kamu pikir saya tidak tahu caramu mengatur uang? Ucapnya dingin. Aku sedang melipat pakaian bersih.
Saya hanya menggunakan sesuai kebutuhan, Bu. Kebutuhan? Ia tertawa sinis. Ibu hamil itu tidak perlu makan mahal-mahal. Sayur saja cukup. Aku menahan diri untuk tidak membalas. Padahal aku tahu kebutuhan gizi untuk bayi tidak bisa disederhanakan begitu saja. Mulai besok, uang belanja saya yang pegang. Lanjutnya, kamu hanya masak sesuai yang saya beli. Aku mengangguk pelan. Perasaan diperlakukan seperti anak kecil membuat hatiku mengeras sedikit demi sedikit. Beberapa menit setelah ia pergi, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak tersimpan nama, tetapi sangat kukenal. Apakah ibu baik-baik saja? Aku menatap layar cukup lama sebelum membalas. Saya baik. Lanjutkan sesuai rencana. Balasan itu singkat, namun cukup untuk menguatkan langkahku. Ada sesuatu yang sedang kupersiapkan. Sesuatu yang tidak diketahui siapapun di rumah ini. Sore menjelang, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Ia duduk di sofa tanpa banyak bicara. Aku dengar dari mama kamu membantah tadi pagi. Aku yang sedang menyeduh teh menoleh perlahan. Aku hanya menjelaskan. Kamu tahu mama sensitif soal uang. Lalu aku harus mengaku melakukan sesuatu yang tidak kulakukan. Ia menatapku dengan sorot tidak sabar. Kamu bisa saja minta maaf agar suasana tidak panas. Hatiku seperti terhimpit sesuatu yang berat. Maaf karena dituduh mencuri. Arga berdiri, suaranya meninggi. Kamu selalu merasa paling benar. Aku terdiam. Di dalam diriku ada keinginan untuk berbicara lebih keras, untuk menumpahkan semua rasa sakit yang kupendam. Namun tanganku refleks memegang perutku. Bayi ini tak boleh ikut merasakan gejolak amarah. Aku hanya ingin tenang, kataku pelan. Ia menggeleng lalu masuk ke kamar tanpa berkata lagi. Tinggallah aku di ruang tamu dengan rasa hampa yang semakin melebar. Malam itu aku sulit tidur. Ucapan demi ucapan terus terngiang di kepala. Tuduhan, sindiran, ketidakpercayaan. Aku bangkit perlahan, berjalan ke meja kecil di sudut kamar. Dari laci paling bawah, kuambil sebuah kartu tipis berwarna gelap dengan ukiran nama yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun di rumah ini. Namaku tertera jelas di sana, disertai jabatan yang selama ini kusembunyikan. Aku menatap kartu itu dengan mata yang kini tidak lagi redup. Ada api kecil yang mulai menyala. Aku bukan perempuan tak berdaya. Aku hanya memilih waktu yang tepat. Ponselku kembali bergetar. Panggilan masuk. Iya, jawabku lirih. Suara di seberang terdengar hormat. Semua dokumen sudah siap. Kami menunggu instruksi ibu. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan ketegasan yang berbeda dari biasanya. Tunggu sedikit lagi, ucapku tenang. Waktunya hampir tiba. Setelah panggilan terputus, aku kembali berbaring. Di luar, angin malam berdesir lembut, seakan membawa bisikan perubahan. Besok mungkin akan sama seperti hari ini. Tuduhan bisa saja kembali muncul. Hinaan mungkin tak berhenti. Namun mereka tidak tahu satu hal. Kesabaranku bukan karena aku lemah. Kesabaranku adalah pilihan. Dan ketika pilihan itu berubah, tidak akan ada yang siap menghadapi akibatnya. Pagi itu aku terbangun dengan rasa nyeri yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar mual atau pusing ringan seperti hari-hari sebelumnya. Ada rasa tegang di perut bagian bawah, seperti tarikan halus yang membuatku sulit berdiri tegak. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas perlahan. Tenang, jangan panik, bisikku pada diri sendiri. Di luar kamar, suara televisi sudah menyala keras. Ibu mertuaku memang selalu memulai hari dengan suara yang terlalu tinggi, seolah seluruh rumah harus mengikuti suasana hatinya. Aku melangkah ke dapur, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Sarapan harus tetap dibuat. Rutinitas tak boleh berhenti hanya karena tubuhku meminta istirahat. Baru saja aku menyalakan kompor, suara itu kembali terdengar. Kamu lama sekali. Orang hamil bukan berarti bisa santai. Aku menoleh pelan. Maaf, Bu. Tadi sedikit pusing. Alasan lagi. Ia berjalan mendekat, membuka tutup panci dengan kasar. Uap panas mengepul ke udara. Saya tidak tahu kamu ini benar-benar lemah atau hanya berpura-pura.
Kalimat itu menusuk lebih dalam dari biasanya. Aku tidak menjawab. Jika setiap tudingan harus kutanggapi, mungkin tenagaku sudah habis sejak lama. Namun pagi itu sepertinya belum cukup baginya. Ia membuka lemari dapur, lalu mendesah kesal. Gula tinggal sedikit. Kamu boros sekali. Saya pakai seperti biasa, Bu. Jangan membantah. Tangannya menutup pintu lemari dengan keras. Suara benturan kayu terdengar memekakkan telinga. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku bisa merasakan emosinya naik, dan aku tahu, jika tidak berhati-hati, suasana akan memburuk. Aku akan beli nanti siang, lanjutnya dengan nada ketus. Uang belanja minggu ini kamu pegang terlalu banyak. Padahal uang itu sudah diambilnya 2 hari lalu. Aku hanya mengangguk. Saat hendak mengambil gelas di rak atas, tiba-tiba kursi kecil yang kupakai sebagai pijakan bergeser. Tubuhku oleng. Refleks, aku mencoba menyeimbangkan diri, tetapi kaki kursi tersangkut karpet tipis. Dalam hitungan detik, tubuhku terdorong ke belakang. Aku terjatuh. Benturan tidak terlalu keras, namun cukup membuat perutku terasa seperti diremas. Nafasku tercekat. Dunia seolah berhenti sesaat. Ibu mertuaku hanya berdiri beberapa langkah dariku. Makanya hati-hati. Sudah tahu badan berat masih saja naik-naik. Aku mencoba bangkit perlahan, menahan rasa perih yang menjalar. Tanganku langsung memegang perut. Sakitnya tidak langsung hilang. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya datar, tanpa benar-benar terdengar peduli. Aku, sedikit sakit. Jawabku pelan. Jangan drama. Bangun sendiri. Kata-kata itu membuat sesuatu di dalam diriku retak. Aku berdiri dengan susah payah, lalu berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa. Setiap langkah terasa berat. Di dalam kamar, aku duduk dan memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, rasa nyeri itu semakin jelas. Tidak tajam, tetapi cukup membuatku cemas. Aku mengambil ponsel dengan tangan gemetar dan menghubungi klinik tempatku biasa kontrol. Saya merasa ada kram setelah terjatuh, ucapku pelan. Petugas di seberang menyarankan agar aku segera diperiksa untuk memastikan kondisi kandungan baik-baik saja. Aku keluar kamar dengan perlahan. Bu, saya mau ke klinik sebentar. Untuk apa lagi? Saya tadi jatuh. Ia mendecak. Ah, sedikit jatuh saja ribut. Dulu waktu saya hamil Arga, saya kerja di sawah. Aku tidak menjawab. Tidak ada gunanya menjelaskan bahwa setiap kehamilan berbeda. Arga belum pulang. Aku tidak ingin menunggu. Aku memesan kendaraan daring dan pergi tanpa pamit lebih panjang. Di klinik, aku duduk dengan tangan saling menggenggam. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bayiku masih baik, tetapi dokter menyarankan agar aku menghindari stres dan aktivitas berat. Kondisi ibu sensitif, katanya lembut. Jaga emosi dan istirahat cukup. Aku tersenyum samar. Istirahat cukup. Seolah itu hal yang mudah dilakukan. Ketika aku kembali ke rumah menjelang sore, suasana terasa berbeda. Sunyi, tetapi tegang. Arga sudah ada di ruang tamu. Kamu kemana? Tanyanya dengan nada tidak suka. Ke klinik. Tadi jatuh. Ia menoleh pada ibunya. Mama dorong kamu? Aku terkejut dengan pertanyaan itu. Ibu mertuaku langsung bereaksi. Apa maksudmu? Saya tidak menyentuhnya. Aku tidak bilang begitu, jawab Arga cepat. Aku berdiri di antara mereka, merasa seperti penyebab pertengkaran yang tak pernah kuminta. Aku jatuh sendiri, kataku pelan. Arga menghela napas panjang. Lain kali bilang dulu sebelum pergi. Ada nada menyalahkan di suaranya. Seolah aku melakukan kesalahan besar hanya karena memastikan anakku aman. Aku khawatir, jawabku jujur. Semua orang juga khawatir, sahut ibu mertuaku tajam. Tapi jangan lebay. Lagi-lagi, rasa itu muncul. Bukan sekadar sedih. Ada kekecewaan yang mengendap. Aku masuk ke kamar tanpa berkata lagi. Malam itu, ketika rumah sudah lebih tenang, aku duduk di tepi ranjang dengan lampu redup. Tanganku kembali mengusap perut. Kita baik-baik saja, bisikku. Ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Iya. Suara pria di seberang terdengar cemas.
Kami mendapat laporan bahwa ibu mengalami kecelakaan kecil. Apakah perlu kami kirim dokter pribadi? Aku terdiam beberapa detik. Bahkan tanpa kuceritakan, mereka tetap tahu. Tidak perlu. Saya sudah periksa. Baik, Bu Direktur. Keamanan tambahan tetap siaga. Aku memejamkan mata sejenak. Terima kasih. Jangan ada yang datang ke rumah. Siap. Panggilan berakhir. Aku menatap langit-langit kamar yang tampak biasa saja. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik dinding sederhana ini, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan penghuni rumah ini. Hari ini mungkin hanya sebuah insiden kecil. Namun bagiku, itu adalah batas. Batas antara bertahan dan mulai bergerak. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku tidak akan tinggal diam. Tidak lagi. Aku mematikan lampu dan berbaring perlahan. Di dalam gelap, tekadku tumbuh lebih kuat daripada rasa takut. Mereka melihatku sebagai perempuan lemah yang bergantung pada belas kasihan. Mereka tidak tahu, aku sedang menghitung waktu. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena percakapan-percakapan yang mulai berubah arah. Ada sesuatu yang sedang direncanakan, dan aku bisa merasakannya dari tatapan yang berbeda. Siang itu aku sedang melipat pakaian bayi yang baru saja kubeli diam-diam menggunakan tabunganku sendiri. Tidak banyak, hanya beberapa potong baju lembut berwarna netral. Aku belum berani membeli terlalu banyak. Entah kenapa, setiap kebahagiaan kecil di rumah ini selalu terasa seperti kesalahan. Widi, ke ruang tamu, panggil ibu mertuaku dengan nada yang tidak biasa. Aku menarik napas pelan lalu berjalan keluar kamar. Arga sudah duduk di sofa. Wajahnya serius. Ibunya berdiri di sampingnya, tangan terlipat di dada. Ada apa? Tanyaku hati-hati. Kita perlu bicara, jawab Arga singkat. Jantungku berdetak lebih cepat. Nada seperti itu jarang muncul kecuali ada sesuatu yang penting. Ibu mertuaku membuka pembicaraan. Mama punya kesempatan bagus. Aku diam. Ada teman yang bisa menggandakan uang dalam waktu cepat. Tapi butuh modal. Aku sudah tahu arah pembicaraan ini sebelum kalimat itu selesai. Arga menatapku. Mama mau pakai sertifikat rumah. Aku merasa udara di sekitar mendadak menipis. Sertifikat rumah? Ulangku perlahan. Ya. Untuk dijaminkan sementara saja, lanjut ibu mertuaku cepat. Kalau untungnya keluar, kita bisa lunasi dan malah dapat lebih. Kita? Tanyaku lirih. Arga mengangguk. Ini demi masa depan. Aku menatapnya dalam. Rumah ini satu-satunya tempat tinggal kita. Justru itu, sahut ibunya. Kalau uangnya berkembang, kita bisa beli rumah lebih besar. Aku menahan diri agar suaraku tetap stabil. Kalau tidak berhasil. Hening sejenak. Jangan berpikir negatif. Potong ibu mertuaku tajam. Kamu selalu begitu. Aku menoleh pada Arga. Kamu setuju? Ia tampak ragu sesaat, lalu berkata, Mama sudah pertimbangkan matang-matang. Hatiku terasa seperti jatuh dari ketinggian. Aku tidak setuju, ucapku pelan tapi jelas. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Kamu ini siapa sampai berani melarang? Aku istri Arga, jawabku tetap tenang. Dan aku ibu dari anak yang sedang kukandung. Aku tidak mau masa depannya dipertaruhkan. Arga berdiri. Kamu tidak percaya pada Mama. Aku percaya pada risiko. Tamparan datang lebih cepat dari yang kuduga. Bukan keras, tetapi cukup membuat pipiku panas. Ruangan itu mendadak sunyi. Aku menatap ibu mertuaku yang baru saja menurunkan tangannya. Kurang ajar, desisnya. Berani melawan orang tua? Air mata hampir jatuh, tetapi kutahan. Arga tidak bergerak, tidak membela, tidak juga menegur ibunya. Widi, kamu sudah keterlaluan, katanya pelan namun tegas. Keterlaluan karena ingin melindungi anakku. Kamu membuat Mama sakit hati. Aku tersenyum tipis, getir. Dan bagaimana dengan hatiku? Tidak ada jawaban. Aku mengusap pipi yang masih terasa panas, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah, sertifikat itu tidak boleh disentuh. Ibu mertuaku mendekat,
Jaraknya hanya beberapa sentimeter dariku. Kamu pikir kamu punya kuasa di rumah ini? Aku menatap balik tanpa gentar. Aku punya hak. Ia mendengus kasar. Kita lihat saja. Malamnya, aku mendengar percakapan pelan dari ruang tengah. Pintu kamarku sedikit terbuka, cukup untuk menangkap potongan suara. Kalau dia tidak mau tanda tangan, kita bisa pakai cara lain, bisik ibu mertuaku. Jangan sampai ketahuan, jawab Arga pelan. Darahku terasa dingin. Cara lain? Aku menutup pintu perlahan lalu bersandar di baliknya. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kenyataan bahwa suamiku sendiri sedang mempertimbangkan sesuatu di luar persetujuanku. Aku mengambil ponsel dan mengetik pesan singkat. Percepat persiapan. Dokumen perlindungan aset aktifkan sekarang. Balasan datang cepat. Siap. Semua properti dan legalitas aman di bawah nama utama. Aku menghela napas panjang. Mereka tidak tahu satu hal penting. Sertifikat rumah itu memang atas nama keluarga. Namun tanah tempat rumah ini berdiri adalah bagian dari lahan yang lebih luas, dan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Keesokan harinya, suasana lebih sunyi. Terlalu sunyi. Arga tidak banyak bicara. Ibu mertuaku bahkan tidak menegurku seperti biasa. Keheningan itu justru lebih menegangkan. Siang menjelang ketika seorang pria asing datang ke rumah. Aku melihatnya dari jendela kamar. Ia berjabat tangan dengan ibu mertuaku. Beberapa menit kemudian, Arga memanggilku. Keluar sebentar. Aku melangkah ke ruang tamu. Pria itu menatapku dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Ibu hanya perlu tanda tangan di sini, katanya sambil menyodorkan berkas. Aku membaca cepat. Perjanjian jaminan. Tidak, jawabku tegas. Arga berbisik di telingaku, suaranya rendah namun mengancam. Jangan buat malu. Malu karena menolak mempertaruhkan masa depan anakku. Ibu mertuaku mendesah kesal. Dasar keras kepala. Pria itu berdiri canggung. Mungkin bisa dibicarakan lagi. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kataku. Arga menatapku dengan sorot yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada kemarahan di sana. Kamu membuat semuanya sulit. Aku tersenyum samar. Aku hanya membuat semuanya aman. Pria itu akhirnya pergi. Begitu pintu tertutup, ibu mertuaku berteriak, "Kamu akan menyesal." Aku tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa terpojok. Aku merasa sadar. Dan kesadaran itu membuatku lebih kuat. Di dalam kamar, aku duduk sambil memegang perutku. Mereka pikir aku sendirian. Mereka pikir aku tak punya pilihan. Padahal, di luar sana, ada dunia yang menunggu perintahku. Dan jika mereka terus melangkah ke arah yang salah, aku tidak akan ragu menarik garis batas yang tidak bisa mereka lewati lagi. Malam itu tidak ada yang berbicara saat makan. Sendok beradu dengan piring terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aku duduk berhadapan dengan Arga, sementara ibu mertuaku di ujung meja, sesekali menatapku dengan sorot tajam yang tidak lagi disembunyikan. Tidak ada lagi sindiran kecil. Tidak ada lagi kata-kata setengah hati. Yang tersisa hanyalah permusuhan yang kini terbuka. Aku tidak menyangka kamu sekeras itu, ucap Arga tiba-tiba, memecah keheningan. Aku meletakkan sendok perlahan. Keras karena tidak mau rumah dijaminkan. Kamu mempermalukan mama di depan orang. Aku melindungi keluarga kita. Ia tertawa pendek, hambar. Keluarga? Kamu bahkan tidak percaya pada keluarga sendiri. Aku menatapnya dalam-dalam. Keluarga tidak saling menjatuhkan. Kalimat itu membuat ibu mertuaku berdiri. Sudah cukup. Sejak kamu masuk rumah ini, suasana tidak pernah damai. Aku tidak lagi menunduk seperti dulu. Tatapanku lurus, tenang, dan tidak gentar. Damai bukan berarti dia menerima kesalahan. Tamparan meja terdengar keras. Gelas di atasnya bergetar. Kamu berani sekali sekarang, bentaknya. Arga berdiri dan menarik kursinya kasar. Sudah, aku muak dengan pertengkaran ini. Ia meninggalkan meja makan begitu saja. Pintu kamar tertutup keras beberapa detik kemudian. Aku masih duduk di tempatku. Perutku terasa menegang lagi,
Bukan karena benturan, tetapi karena tekanan yang terus menumpuk. Aku bangkit perlahan, mencuci piring tanpa suara. Di balik ketenangan itu, pikiranku bekerja. Mereka sudah tidak lagi sekadar membujuk. Mereka mulai terdesak. Dan orang yang terdesak seringkali mengambil langkah yang nekat. Tengah malam, aku terbangun karena suara pelan dari luar kamar. Langkah kaki. Bisikan. Pintu kamarku sedikit terbuka. Dari celah itu, terdengar suara ibu mertuaku. Besok kita ke notaris lain saja. Tidak perlu tanda tangan dia kalau bisa pakai kuasa. Mana bisa tanpa persetujuan? Jawab Arga pelan. Bisa kalau kamu yang ajukan. Kamu kepala keluarga. Kepala keluarga. Aku menutup mata sejenak, menahan rasa yang sulit dijelaskan. Kalau dia tetap menolak, tanya Arga. Nanti juga tunduk. Perempuan hamil tidak punya banyak pilihan. Kalimat itu membuat sesuatu dalam diriku benar-benar berubah. Bukan lagi sedih, bukan lagi kecewa, melainkan keputusan. Aku bangkit dari ranjang dengan hati-hati dan duduk di tepi tempat tidur. Ponselku kuambil. Jemariku mengetik cepat. Mulai tahap kedua. Balasan datang hampir seketika. Apakah ibu yakin? Aku memandang pintu kamar yang tertutup. Saya sangat yakin. Beberapa menit kemudian, notifikasi email masuk. Dokumen digital. Surat kuasa. Rekening perlindungan. Laporan audit. Semua sudah siap sejak lama. Aku hanya menunggu alasan untuk mengaktifkannya. Dan alasan itu baru saja diberikan. Pagi berikutnya, suasana kembali tampak normal di permukaan. Arga berangkat kerja lebih awal tanpa menatapku. Ibu mertuaku tidak banyak bicara, hanya beberapa kali melirik dengan ekspresi sulit ditebak. Namun aku melihat sesuatu yang berbeda. Kecemasan. Ia terlalu sering memeriksa ponselnya. Terlalu sering berjalan mondar-mandir. Siang hari, ketika ia keluar rumah dengan tergesa, aku berdiri di jendela dan memperhatikannya masuk ke mobil seseorang yang tidak kukenal. Aku kembali ke kamar dan duduk tenang. Ponselku berdering. Semua rekening atas nama keluarga sudah diblokir sementara. Lapor suara di seberang. Termasuk akses terhadap dokumen properti. Bagus, jawabku pelan. Pastikan legalitas utama tetap di bawah kendali pusat. Sudah aman, Bu? Aku menutup panggilan dengan napas panjang. Mereka mungkin mengira aku hanya ibu rumah tangga yang tak mengerti apa-apa tentang hukum dan aset. Mereka tidak tahu bahwa setiap lembar kertas yang mereka incar hanyalah serpihan kecil dari keseluruhan yang jauh lebih besar. Sore hari, Arga pulang dengan wajah tegang. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku kecil tentang perawatan bayi. Apa maksudmu? Rekening mama tidak bisa diakses. Aku mengangkat wajah perlahan. Benarkah? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak menyentuh rekening siapapun. Ia menatapku lama, mencoba membaca ekspresiku. Kamu punya koneksi apa sebenarnya? Aku tersenyum tipis. Koneksi? Sejak kemarin semuanya seperti dipersulit. Aku berdiri dengan hati-hati. Mungkin memang seharusnya tidak mudah. Kamu mengancam kami? Tidak, jawabku lembut. Aku hanya menjaga diriku. Arga mendekat satu langkah. Kamu berubah. Aku menatapnya tanpa berkedip. Tidak. Aku hanya berhenti diam. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Malam itu, ibu mertuaku pulang dengan wajah pucat. Ada yang melaporkan aktivitas transaksi, katanya pada Arga. Katanya tidak sesuai prosedur. Aku berdiri di ambang pintu kamar, mendengar setiap kata. Siapa yang berani? Desisnya. Arga tidak menjawab. Aku kembali ke dalam kamar dan duduk di ranjang. Langkah mereka mulai goyah. Dan ini baru awal. Aku tidak akan menyerang sembarangan. Setiap gerakan harus terukur. Setiap keputusan harus tepat waktu. Karena ketika semuanya terbuka nanti, tidak akan ada ruang untuk kembali. Tanganku mengusap perutku dengan lembut. Kita hampir sampai, bisikku. Di luar kamar, suara perdebatan kecil mulai terdengar lagi. Namun kali ini,
Aku tidak lagi merasa terpojok di tengahnya. Aku merasa memegang kendali. Dan kendali itu perlahan berpindah, sepenuhnya ke tanganku. Pagi itu langit mendung sejak subuh. Awan gelap menggantung rendah seolah ikut menekan suasana rumah yang sudah lama kehilangan kehangatan. Aku bangun dengan perasaan tidak tenang. Bayiku bergerak lebih aktif dari biasanya, atau mungkin hanya perasaanku saja yang terlalu waspada. Semalaman aku mendengar Arga dan ibunya berdebat pelan di ruang tengah. Nada mereka tidak lagi sekadar kesal, melainkan panik. Saat aku keluar kamar, ibu mertuaku sudah duduk di meja makan dengan wajah kaku. "Kamu," katanya tanpa sapaan, "hari ini ikut saya." Aku berhenti di tengah langkah. "Kemana?" "Ada yang perlu dibereskan." "Aku tidak akan ke notaris manapun," jawabku tenang. Wajahnya langsung memerah. "Siapa bilang ke notaris? Jangan merasa paling tahu." Arga keluar dari kamar, rambutnya masih basah. Ia memandangku dengan sorot yang sulit kubaca. "Kita hanya ingin bicara baik-baik," katanya. Aku tersenyum tipis. "Kita sudah mencoba itu." Ibu mertuaku berdiri mendadak. "Sudah cukup kamu mengatur. Kamu pikir uang dari mana selama ini? Kamu pikir kamu yang paling berjasa?" Aku menahan napas. "Saya tidak pernah bilang begitu. Tapi sikapmu seperti itu." Aku melangkah mundur satu langkah. Perutku terasa sedikit mengeras. "Aku hanya ingin semuanya aman." "Aman?" Ia tertawa keras. "Kamu yang membuat semuanya tidak aman." Tiba-tiba ia meraih lenganku. Cengkeramannya kuat, jauh lebih kuat dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. "Lepaskan," kataku pelan namun tegas. "Kamu akan ikut saya sekarang." Tarikannya membuat tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku berusaha menahan, tapi pijakan kakiku tergelincir sedikit. "Berhenti," seruku. Arga mendekat, namun bukannya melerai, ia justru berkata, "Mama, jangan di sini." "Kalau bukan sekarang, kapan?" Dia tidak pernah mau dengar. Dorongan itu datang begitu cepat. Tangannya mendorong bahuku dengan keras. Aku terhuyung dan kali ini benar-benar jatuh ke lantai. Benturan terasa nyata. Sakitnya menjalar dari punggung ke perut dalam satu gelombang panas yang membuat napasku terhenti. "Aduh," suara itu keluar begitu saja. Tanganku refleks memeluk perut. Nyeri tajam menusuk, berbeda dari sebelumnya. "Apa kamu sengaja jatuh?" tuding ibu mertuaku dengan napas memburu. Arga akhirnya berlutut di sampingku. "Widi, bangun." "Aku sakit," bisikku. Dan saat itulah aku merasakan sesuatu yang membuat darahku membeku. Cairan hangat mengalir di pahaku. Aku menatap Arga dengan mata membesar. Aku berdarah. Wajahnya langsung pucat. Untuk beberapa detik, tak seorang pun bergerak. Seolah mereka tak percaya apa yang baru saja terjadi. "Apa yang kamu lakukan, Ma?" Suara Arga bergetar. "Saya tidak, saya hanya..." "Panggil ambulans," seruku dengan sisa tenaga. Kali ini suaraku tidak lagi pelan. Arga panik, tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ibu mertuaku mundur beberapa langkah, wajahnya berubah ketakutan. Aku memejamkan mata, berusaha tetap sadar. Sakitnya luar biasa, tetapi yang lebih menyakitkan adalah pikiran bahwa sesuatu mungkin terjadi pada bayiku. "Bertahan," bisikku pada diri sendiri. "Bertahan." Lampu ruang gawat darurat terasa terlalu terang. Bau antiseptik menusuk hidung. Suara langkah kaki dan instruksi medis terdengar samar di telingaku. Ketika akhirnya aku membuka mata sepenuhnya, seorang dokter berdiri di samping ranjang. "Ibu mengalami perdarahan akibat benturan," katanya serius. "Untungnya detak jantung bayi masih stabil. Tapi kondisi ini berbahaya." Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. "Bayi saya?" "Masih bertahan. Tapi ibu harus benar-benar menghindari stres dan tekanan fisik." Aku menutup mata, napas bergetar. Beberapa saat kemudian, Arga masuk dengan wajah hancur. "Aku tidak tahu akan seperti ini," katanya lirih. Aku menoleh perlahan. Ada begitu banyak yang ingin kukatakan. Namun satu hal keluar lebih dulu. "Kamu melihat semuanya." Ia terdiam.
Kamu melihat ibumu mendorongku. Aku tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Suaraku melemah, tetapi tetap tegas. Bahwa aku bisa benar-benar terluka. Ia memegang rambutnya sendiri, frustrasi. Kita tidak bermaksud mencelakai kamu. Tapi itu terjadi. Hening. Kalau sesuatu terjadi pada anakku, lanjutku pelan, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Kalimat itu menggantung di udara seperti vonis. Arga menunduk, tidak mampu menatapku. Malam itu aku dipindahkan ke kamar rawat inap untuk observasi. Ruangan terasa sunyi, jauh dari hiruk-pikuk rumah yang selama ini menjadi sumber luka. Ponselku berdering. Ibu, kami sudah menerima laporan. Suara di seberang terdengar serius. Apakah perlu tindakan langsung? Aku memandang langit-langit putih. Belum, jawabku pelan. Tapi siapkan semuanya. Apakah ini saatnya? Aku terdiam beberapa detik. Hari ini mereka hampir merenggut satu-satunya alasan aku bertahan. Iya, ucapku akhirnya. Sudah waktunya. Setelah panggilan terputus, aku menoleh ke arah jendela kamar. Hujan mulai turun perlahan di luar sana. Air mata mengalir lagi, bukan karena takut, melainkan karena kesadaranku telah bulat. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup memberi kesempatan. Kini bukan lagi soal uang. Bukan lagi soal harga diri. Ini tentang keselamatan anakku. Dan untuk itu, aku tidak akan lagi berdiri sebagai korban. Aku akan berdiri sebagai kekuatan yang selama ini mereka anggap tidak ada. Aku dipulangkan 2 hari kemudian dengan kondisi yang harus benar-benar dijaga. Dokter berulang kali mengingatkan agar aku tidak mengalami tekanan emosional maupun fisik. Arga mengangguk berkali-kali di depan dokter, tampak penuh penyesalan. Ibu mertuaku tidak ikut menjemput. Katanya sakit kepala. Aku tahu itu bukan sakit kepala biasa. Itu ketakutan. Mobil berhenti di depan rumah yang selama ini terasa seperti medan perang batin. Aku turun perlahan. Arga berusaha memapah, tetapi aku menolak dengan halus. Aku masih bisa berjalan, kataku tenang. Ia tidak memaksa. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana terasa berbeda. Sunyi, namun bukan sunyi yang damai. Lebih seperti sunyi yang menunggu sesuatu. Ibu mertuaku keluar dari kamar dengan wajah pucat. Tatapannya tidak lagi setajam biasanya. Kamu sudah pulang, katanya kaku. Aku mengangguk pelan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan. Aku tidak mengharapkannya. Aku melangkah ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan mengeluarkan ponsel. Semuanya siap? Ketikku. Balasan datang cepat. Tim sudah bergerak. Tiba dalam waktu singkat. Aku menarik napas panjang. Waktunya tiba. Sekitar 1 jam kemudian, suara mesin mobil terdengar dari luar rumah. Bukan satu. Lebih dari satu. Arga yang sedang duduk di ruang tamu menoleh ke arah jendela. Kerutan muncul di dahinya. Siapa itu? Aku berdiri perlahan dari kamar dan berjalan keluar. Di depan rumah, 3 mobil hitam berhenti rapi. Pintu terbuka hampir bersamaan. Beberapa pria dan wanita berpakaian formal turun dengan langkah teratur. Ibu mertuaku muncul dari dapur. Itu tamumu? Aku tersenyum tipis. Bel pintu berbunyi. Arga membukanya dengan ragu. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi berdiri paling depan. Tatapannya tajam namun penuh hormat. Selamat siang, ucapnya tenang. Kami mencari Ibu Widi Astuti. Arga menoleh padaku dengan ekspresi bingung. Aku melangkah maju. Saya di sini. Seketika pria itu sedikit menunduk. Bu Direktur. Kata itu jatuh seperti petir di ruang tamu. Arga membeku. Ibu mertuaku menatapku tak percaya. Apa? Suara Arga nyaris berbisik. Pria itu melanjutkan, kami datang sesuai instruksi ibu. Semua dokumen dan proses akuisisi sudah siap untuk ditindaklanjuti. Aku mengangguk pelan. Masuklah. Mereka melangkah masuk dengan tertib. Salah satu wanita membawa map tebal berisi berkas. Widi, suara Arga terdengar goyah. Direktur apa? Aku menoleh padanya. Tatapanku tenang, tidak lagi menyimpan keraguan.
Direktur Utama. Hening. Ibu mertuaku tertawa kecil, seolah mencoba menyangkal. Ini lelucon apa? Pria itu mengeluarkan kartu identitas resmi dan menyerahkannya pada Arga. Nama perusahaan tertera jelas. Sebuah konglomerasi properti besar yang namanya sering muncul di berita. Tuan bisa memverifikasi, katanya profesional. Tangan Arga gemetar saat membaca. Itu, perusahaan ini, suaranya pecah. Aku duduk di kursi dengan anggun, berbeda dari Widi yang selama ini mereka kenal. Ya. Ibu mertuaku mundur selangkah. Tidak mungkin, kamu hanya ibu rumah tangga. Aku memang ibu rumah tangga, jawabku lembut. Tapi itu bukan satu-satunya peranku. Wanita yang membawa map membuka dokumen. Sebagai pemilik tunggal, ibu memiliki hak penuh atas seluruh aset, termasuk lahan tempat properti ini berdiri. Arga mendongak cepat. Apa maksudnya? Aku menatapnya tanpa emosi. Tanah rumah ini adalah bagian dari kawasan pengembangan kami. Wajahnya memucat. Jadi, secara legal, bangunan ini berdiri di atas aset milikku. Suasana mendadak terasa berat. Ibu mertuaku terduduk lemas di kursi. Kamu berbohong. Aku menggeleng pelan. Aku hanya tidak pernah menceritakan. Kenapa? Suara Arga hampir seperti bisikan. Karena aku ingin dicintai tanpa uangku. Kalimat itu membuatnya menunduk. Pria berjas kembali berbicara. Bu Direktur, sesuai arahan, proses pengambil alihan properti yang berisiko telah diblokir. Tidak ada pihak yang dapat menjaminkan atau mengakses tanpa persetujuan tertulis dari ibu. Aku mengangguk. Terima kasih. Arga menatapku dengan mata yang kini penuh campuran takut dan penyesalan. Semua ini, sejak kapan? Sejak sebelum aku mengenalmu. Hening kembali menyelimuti ruangan. Ibu mertuaku menggenggam ujung meja, wajahnya pucat pasi. Kamu sengaja mempermalukan kami. Aku menatapnya lurus. Tidak. Aku hanya berhenti membiarkan diriku diinjak. Arga mendekat beberapa langkah. Kamu bisa bilang padaku. Dan apa yang akan berubah? Tanyaku tenang. Kamu bahkan tidak percaya ketika aku dituduh mencuri. Ia terdiam. Suara napasnya berat. Aku tidak tahu. Benar, potongku lembut. Kamu tidak pernah benar-benar ingin tahu. Pria berjas itu menutup mapnya. Apakah ada instruksi tambahan, Bu? Aku berdiri perlahan, memastikan keseimbanganku. Untuk sementara, cukup pastikan tidak ada aset yang bisa disentuh tanpa izinku. Baik. Mereka sedikit membungkuk sebelum keluar satu persatu. Mobil-mobil hitam itu meninggalkan halaman rumah, tetapi dampaknya tertinggal seperti gema yang tidak bisa dihapus. Kini hanya tersisa aku, Arga, dan ibunya. Ruangan itu terasa berbeda. Bukan lagi tempat aku ditekan, melainkan tempat kebenaran berdiri tegak. Arga menatapku lama. Kamu, benar-benar pemilik semuanya? Aku mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku memperlakukanmu seperti istri yang tidak punya pilihan, lanjutku. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Ibu mertuaku masih terduduk, tidak lagi mampu berbicara. Aku mengusap perutku perlahan. Selama ini mereka melihatku sebagai perempuan lemah yang bisa diatur sesuka hati. Hari ini mereka melihat siapa aku sebenarnya. Dan ini baru permulaan. Rumah itu terasa seperti ruang sidang tanpa hakim. Sunyi, tetapi syarat vonis. Setelah mobil-mobil hitam meninggalkan halaman, tidak ada lagi yang berani berbicara lebih dulu. Arga berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah kosong. Ibu mertuaku masih terduduk, tangannya gemetar di atas pangkuan. Aku berdiri tegak, tidak lagi bersandar pada dinding atau kursi seperti biasanya. Posturku berubah tanpa kusadari. Bukan karena kesombongan, melainkan karena beban yang selama ini kupikul akhirnya terlepas. Kamu, kenapa tidak pernah bilang? Suara Arga pecah lebih dulu. Aku menatapnya dengan tenang. Karena aku ingin dicintai sebagai Widi, bukan sebagai pemilik perusahaan. Ia menggeleng pelan. Aku tidak pernah peduli soal uang. Aku tersenyum tipis. Benarkah? Kalimat itu tidak keras.
Tidak tinggi, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Ibu mertuaku akhirnya bersuara, suaranya parau. Kalau kamu sekaya itu, kenapa tinggal di sini? Kenapa membiarkan kami hidup susah? Aku menoleh padanya. Hidup susah bukan karena tidak ada uang. Lalu karena apa? Tantangnya lemah. Karena keserakahan. Kata itu jatuh seperti batu. Wajahnya memucat. Kamu menuduh saya? Aku menyebutkan fakta. Arga mengangkat wajahnya. Widi, jangan seperti ini. Seperti apa? Tanyaku. Dingin. Jauh. Aku tertawa kecil, getir. Selama ini aku selalu sendiri, Arga. Sendiri menghadapi tuduhan. Sendiri menahan dorongan. Sendiri menanggung rasa takut ketika hampir kehilangan anak kita. Ia menelan ludah. Kamu melihat semuanya. Lanjutku. Kamu ada di sana ketika aku jatuh. Aku tidak tahu akan separah itu. Tapi kamu tahu ibumu mendorongku. Ia tidak menjawab. Keheningan itu adalah pengakuan paling jujur. Aku berjalan perlahan ke meja dan mengambil map yang tadi ditinggalkan timku. Kubuka satu persatu lembaran dokumen di hadapan mereka. Ini laporan transaksi yang mencoba mengakses jaminan atas properti kawasan ini. Jelasku tenang. Atas nama keluarga. Ibu mertuaku menegang. Ini surat percobaan kuasa tanpa persetujuanku. Arga memandang berkas itu dengan napas berat. Aku tidak tahu mama sampai sejauh ini. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Tanyaku lembut. Ia menutup mata. Ibu mertuaku berdiri mendadak. Emosinya kembali naik meski suaranya tidak lagi setegas dulu. Kalau saya tidak cari cara, kita tidak akan pernah maju. Maju dengan mempertaruhkan rumah, balasku. Uang itu bisa berlipat. Atau hilang, potongku. Ia terdiam. Aku menutup map itu perlahan. Selama ini aku diam bukan karena aku tidak mampu melawan. Aku diam karena aku menghormati statusku sebagai menantu. Tatapanku berpindah pada Arga. Aku diam karena aku percaya suamiku akan melindungiku. Suasana menjadi semakin berat. Tapi ketika nyawa anakku terancam, suaraku mulai bergetar, bukan karena takut, melainkan karena luka yang kembali terbuka. Aku berhenti memberi kesempatan. Air mata Arga jatuh lagi. Aku salah, katanya lirih. Ibu mertuaku menatapku dengan campuran takut dan marah. Jadi sekarang kamu mau apa? Mengusir kami? Aku menggeleng pelan. Aku tidak ingin membalas dengan kekerasan atau penghinaan. Lalu, tanya Arga pelan. Aku ingin keadilan. Aku berdiri lebih tegak. Pertama, semua akses finansial atas nama keluarga dihentikan sampai ada evaluasi hukum. Wajah ibu mertuaku memucat. Kedua, aku akan mengajukan gugatan perceraian. Kata itu membuat Arga seperti kehilangan keseimbangan. Apa? Suaranya serak. Aku tidak bisa membesarkan anakku di lingkungan yang tidak aman. Kita bisa berubah, katanya cepat. Aku hampir kehilangan anakku, jawabku pelan. Itu bukan kesalahan kecil. Ia melangkah mendekat, namun aku mengangkat tangan menghentikannya. Jangan sentuh aku. Suasana kembali hening. Ibu mertuaku terduduk lagi, kali ini benar-benar lemas. Kamu menghancurkan keluarga ini, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa kebencian. Keluarga ini retak bukan karena aku membuka kebenaran. Arga jatuh terduduk di sofa, wajahnya tertutup kedua tangan. Aku tidak pernah membayangkan semua ini, gumamnya. Aku juga tidak pernah membayangkan suamiku akan membiarkanku jatuh. Jawabku. Kalimat itu membuatnya terdiam total. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya napas berat dan detak jam dinding yang terdengar. Akhirnya aku melangkah menuju kamar. Sebelum masuk, aku berhenti dan berkata tanpa menoleh, tim hukumku akan menghubungi besok. Tidak ada lagi yang mencoba menghentikanku. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang dan mengusap perutku perlahan. Kita aman sekarang, bisikku. Ponselku berdering. Semua sesuai instruksi, Bu, lapor suara di seberang. Apakah proses hukum dilanjutkan? Aku menatap bayanganku di cermin. Wajah itu tidak lagi pucat dan takut. Ada ketegasan di sana.
Lanjutkan, jawabku mantap. Baik. Setelah panggilan berakhir, aku berdiri dan membuka jendela. Udara malam masuk perlahan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di ruang tamu, terdengar suara isak pelan Arga. Namun untuk pertama kalinya, isak itu bukan milikku. Pagi setelah pengakuan itu terasa seperti babak baru yang tidak bisa lagi dibatalkan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi sandiwara keluarga harmonis di balik pintu tertutup. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhku masih lemah, tetapi pikiranku jernih. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar memegang arah hidupku sendiri. Di ruang tamu, Arga duduk sendirian. Matanya sembab. Meja di depannya dipenuhi kertas yang semalaman tidak tersentuh. "Kamu mau berangkat?" tanyanya pelan ketika melihatku keluar kamar. "Ada pertemuan," jawabku singkat. "Kamu masih mau pergi kerja?" Aku tidak pernah berhenti bekerja. Ia menunduk. Kalimat itu seperti pengingat bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenalku. Beberapa menit kemudian, mobil hitam berhenti di depan rumah. Kali ini hanya satu, tetapi cukup untuk menegaskan jarak yang kini terbentuk. Aku melangkah keluar tanpa menoleh. Gedung kantor pusat berdiri megah dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya pagi. Selama ini aku datang tanpa sorotan, memilih masuk lewat akses privat. Namun hari itu aku melangkah melalui pintu utama. Petugas keamanan langsung menunduk hormat. "Selamat pagi, Bu Direktur." Aku membalas dengan anggukan tenang. Di dalam ruang rapat, para eksekutif sudah menunggu. Laporan keuangan, grafik proyek, dan rencana ekspansi terbentang di layar besar. "Kita mulai," kataku. Suasana langsung fokus. Selama 2 jam aku memimpin rapat tanpa ragu. Tidak ada jejak perempuan yang selama ini dianggap lemah. Yang ada hanyalah pemimpin yang terbiasa mengambil keputusan besar. Di tengah presentasi, sekretarisku mendekat dan berbisik, "Tim hukum sudah mengajukan gugatan sesuai instruksi Ibu." Aku mengangguk tipis. "Pastikan prosesnya berjalan sesuai prosedur. Tidak perlu tekanan media." "Baik." Rapat selesai dengan persetujuan beberapa proyek besar. Aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku, memandang kota yang selama ini kubangun dari balik layar. Semua ini milikku. Namun tidak pernah sekalipun membuatku merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang membuatku berdiri hari ini bukan kekayaan, melainkan harga diri. Sore harinya, kabar itu sampai lebih cepat dari perkiraan. Arga datang ke kantor tanpa janji temu. Wajahnya kusut, jasnya tidak serapi biasanya. "Aku perlu bicara," katanya ketika akhirnya diizinkan masuk ke ruanganku. Aku mempersilahkannya duduk, tetapi menjaga jarak di balik meja besar. "Kamu benar-benar mengajukan perceraian?" tanyanya. "Ya." "Kita bisa memperbaiki ini." "Apa yang ingin kamu perbaiki?" tanyaku tenang. "Aku bisa pindah. Kita bisa tinggal terpisah dari Mama." Aku menatapnya lama. "Ketika aku dituduh mencuri, kamu tidak membelaku." Ia menunduk. "Ketika aku didorong hingga berdarah, kamu ragu menyalahkan ibumu." Aku panik. "Kamu memilih diam." Ia terdiam, tidak mampu menyangkal. "Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam ketakutan," lanjutku pelan. "Aku tidak ingin ia belajar bahwa diam adalah bentuk cinta." Air mata kembali mengalir di wajahnya. "Aku salah," katanya lagi. "Kamu memang salah," jawabku tanpa emosi. "Dan kesalahan itu punya konsekuensi." Beberapa detik berlalu. Apa tidak ada sedikit pun kesempatan? Aku menghela napas perlahan. Ada bagian kecil dalam diriku yang pernah mencintainya dengan tulus. Namun bagian itu sudah terlalu banyak terluka. Kesempatan sudah berkali-kali kuberikan. Kamu yang tidak menggunakannya. Ia bangkit dengan langkah goyah. "Kalau begitu, aku tidak akan menghalangi." Itu pertama kalinya ia terdengar benar-benar kalah. Setelah ia pergi, aku duduk diam beberapa saat. Tanganku mengusap perutku. "Kita hampir bebas," bisikku. Beberapa minggu berikutnya berjalan cepat. Proses hukum berlangsung tanpa drama berlebihan. Media tidak mencium apapun karena semuanya ditangani tertutup. Ibu mertuaku mencoba beberapa kali menghubungi,
namun aku tidak lagi merespons secara langsung. Semua komunikasi melalui kuasa hukum. Aset yang sebelumnya coba mereka akses kini sepenuhnya berada di bawah perlindungan sistem internal perusahaan. Tidak ada celah. Suatu siang, laporan masuk bahwa perusahaan tempat Arga bekerja mengalami restrukturisasi besar. Tanpa ia ketahui, mayoritas sahamnya telah diakuisisi oleh grup milik Kujau sebelum semua ini terjadi. Ia dipanggil untuk evaluasi. Aku tidak campur tangan secara pribadi. Namun keputusan bisnis tetap berjalan sesuai kinerja. Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa posisinya diturunkan karena dianggap tidak memenuhi target dan melanggar etika internal terkait percobaan akses aset keluarga. Aku membaca laporan itu tanpa ekspresi. Bukan balas dendam. Hanya konsekuensi. Malam hari di apartemen baruku terasa jauh lebih tenang dibanding rumah lama itu. Tidak ada bentakan. Tidak ada tuduhan. Hanya suara pendingin udara yang lembut dan cahaya kota dari balik jendela tinggi. Aku duduk di sofa, membaca laporan medis terbaru. Kondisi kandunganku stabil. Bayiku berkembang baik. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum tanpa rasa pahit. Ponselku berbunyi. Pesan singkat dari Arga. Semoga kamu dan bayi sehat. Aku menatap layar cukup lama. Lalu membalas singkat. Kami sehat. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Hidup telah berbalik arah. Bukan karena aku ingin menghancurkan. Melainkan karena aku akhirnya berhenti membiarkan diriku dihancurkan. Dan kini, jalan di depan terbentang luas. Tanpa bayang-bayang ketakutan di belakangku. Arya duduk terdiam di lantai ruang tamu yang kini terasa asing baginya. Rumah yang selama ini ia anggap miliknya, tempat ia merasa berkuasa dan bebas menentukan segalanya, mendadak berubah menjadi ruang yang penuh tekanan. Ucapan Widi masih terngiang jelas di telinganya. Setiap kalimat yang keluar dari bibir istrinya itu, seperti palu yang memukul kesadarannya tanpa ampun. Widi berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Perempuan yang selama ini dianggap lemah dan bergantung itu, kini tampak seperti seseorang yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi berbicara dengan nada memohon. Tidak ada lagi keraguan dalam suaranya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Arya, ucap Widi perlahan, namun tegas. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa selama ini yang kau anggap tidak berharga justru adalah orang yang paling tulus berdiri di sampingmu. Arya menelan ludah. Pikirannya kacau. Semua kenyataan yang baru saja terungkap membuatnya sulit bernapas dengan tenang. Ia teringat kembali bagaimana ia sering membiarkan ibunya memaki Widi. Ia ingat bagaimana ia memilih diam saat istrinya diperlakukan tidak adil. Bahkan saat Widi sedang mengandung anak mereka, ia tetap memprioritaskan ibunya. Ibu Arya, yang sejak tadi membisu, akhirnya berdiri dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Selama ini ia merasa memiliki kendali atas rumah itu. Ia merasa menjadi pusat keputusan. Namun kini, posisi itu runtuh dalam sekejap. Jadi, semua ini milikmu? Tanyanya dengan suara lirih. Widi menoleh padanya. Rumah ini. Perusahaan yang membiayai pembangunan kompleks perumahan di kota ini. Beberapa proyek pusat perbelanjaan. Semua atas namaku. Suasana menjadi hening. Detak jam dinding terdengar begitu jelas, seolah menghitung detik kehancuran harga diri yang selama ini dibangun dengan kesombongan. Arya perlahan bangkit. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Widi tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang syarat kepedihan. Karena aku ingin dicintai sebagai diriku sendiri. Bukan karena hartaku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa berdiri bersamaku saat aku terlihat biasa saja. Kalimat itu menghantam Arya lebih keras daripada pengakuan tentang kekayaan. Ia sadar, ia telah gagal dalam ujian yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. Air mata akhirnya jatuh dari pelupuk mata Arya. Aku salah, aku benar-benar salah. Widi memejamkan mata sesaat, menenangkan dirinya. Perutnya yang membesar terasa sedikit tegang. Ia mengusapnya pelan, seakan memberi ketenangan pada calon anaknya. Aku tidak butuh pengakuan kosong, Arya, lanjutnya. Aku butuh perubahan nyata. Beberapa hari setelah kejadian itu,
hidup mereka tidak lagi sama. Berita tentang peralihan kepemilikan beberapa aset besar di kota tersebut mulai tersebar di kalangan pebisnis. Nama Widi Astuti muncul sebagai pemilik tunggal. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenalnya kini mulai menyebut namanya dengan penuh hormat. Arya menyaksikan semuanya dari dekat. Ia melihat bagaimana staf perusahaan menunduk hormat pada istrinya. Ia melihat bagaimana keputusan-keputusan besar diambil dengan bijaksana oleh perempuan yang dulu ia anggap hanya mampu mengurus dapur. Namun perubahan terbesar bukan terjadi di luar rumah. Perubahan terbesar terjadi di dalam dirinya. Ia mulai bangun lebih pagi. Ia membantu Widi berjalan ke halaman untuk mendapatkan udara segar. Ia mengantar istrinya ke pemeriksaan kandungan tanpa diminta. Ia belajar mendengarkan, bukan sekadar menjawab. Ibu Arya pun perlahan menyadari posisinya. Tidak ada lagi suara bentakan di pagi hari. Tidak ada lagi tuntutan uang untuk berjudi. Widi telah menghentikan seluruh akses keuangan yang sebelumnya mengalir tanpa kontrol. Dengan tegas, namun tetap santun, ia menetapkan batas. Jika ibu ingin tinggal di rumah ini, kata Widi suatu sore, kita akan hidup dengan saling menghormati. Tidak ada lagi perjudian. Tidak ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun. Perempuan tua itu hanya mampu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan tempat tinggal. Bukan karena kekurangan harta, melainkan karena kehilangan kendali. Waktu berjalan perlahan, membawa perubahan yang tak terelakkan. Suatu malam, ketika hujan turun lembut membasahi halaman, Arya duduk di samping Widi di kamar mereka. Lampu redup menciptakan suasana hangat. Ia menggenggam tangan istrinya dengan hati-hati. Terima kasih sudah memberiku kesempatan, ucapnya pelan. Widi menatapnya. Kali ini tidak ada amarah dalam tatapannya. Hanya kelelahan panjang yang mulai menemukan kedamaian. Kesempatan ini bukan untukmu saja, jawabnya. Ini untuk anak kita. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam rumah yang penuh ketakutan. Arya mengangguk. Ia menyadari bahwa cinta bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab. Beberapa minggu kemudian, hari yang dinanti akhirnya tiba. Widi melahirkan dengan selamat. Tangis bayi mereka memenuhi ruang bersalin, menjadi suara yang seolah membersihkan semua luka masa lalu. Arya menangis saat pertama kali menggendong anaknya. Perasaan itu berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia memandang Widi dengan penuh rasa hormat. Maafkan aku, bisiknya sekali lagi. Widi tersenyum lemah, namun tulus. Buktikan dengan tindakan. Di luar rumah sakit, langit cerah setelah hujan panjang. Seolah alam ikut merayakan awal baru mereka. Rahasia Widi Astuti bukan lagi sekadar tentang kekayaan. Rahasianya adalah kekuatan untuk bertahan dalam diam, keberanian untuk bangkit saat diremehkan, dan kebijaksanaan untuk membalas tanpa menghancurkan. Ia tidak menghancurkan suaminya. Ia tidak mengusir ibu mertuanya. Ia memilih menunjukkan kebenaran dengan cara yang membuat mereka melihat diri sendiri. Dan dari sana, kehidupan baru benar-benar dimulai. Rumah itu tidak lagi dipenuhi teriakan. Tidak lagi dipenuhi ketakutan. Yang ada hanyalah langkah-langkah kecil menuju perubahan. Widi berdiri di balkon suatu pagi, menggendong bayinya sambil memandang kota yang perlahan bangun dari tidur. Di bawah sana, proyek-proyek besar berjalan atas keputusannya. Di dalam rumah, suaminya menyiapkan sarapan. Ia menarik napas panjang. Kini ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Namun ia juga tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun untuk merasa kuat. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa berani kita berdiri saat dunia meremehkan kita. Dan Widi Astuti telah membuktikan itu, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri.